Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kekasih Tuhan, Shalom. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita kembali diingatkan akan kisah luar biasa dari Nabi Elia dan Nabi Elisa yang adalah murid Nabi Elia. Dalam perikop ini kita menyaksikan pengangkatan Elia ke sorga dan juga tentang kesetiaan Elisa dalam menantikan dan meneruskan tugas kenabian sang guru. Saudara yang terkasih, kisah ini memiliki banyak pelajaran berharga bagi setiap orang percaya, terutama dalam hal kita menantikan karya Tuhan dengan penuh kesetiaan. Luar biasa bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang bagi kita itu tanda-tanda ajaib, bagi kita itu adalah sebuah mujizat, selalu ada saksinya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, disaksikan oleh para murid. Ketika Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga, dia melakukan berbagai mujizat, disaksikan oleh para murid. Dan saudara yang terkasih, ketika Elia naik ke sorga, disaksikan oleh Elisa. Kenapa selalu ada saksi? Sebab dunia selalu membutuhkan sebuah pembuktian. Bahkan juga kenapa harus ada saksi? Supaya berita ini tersebar, supaya ada orang yang bersaksi untuk menyampaikan kebenaran ini. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, dalam kisah ini Elisa adalah sosok yang menarik. Dia adalah seorang murid yang teguh, yang setia mengikut Elia. Bahkan ketika para nabi lain berusaha untuk mencegah dia, maka Elisa dengan tegas dia menyatakan kesetiaannya untuk tidak meninggalkan Elia. Dia rela mengikuti Elia hingga pada akhir tanpa berputus asa maupun tanpa menyerah. Saudara yang terkasih, inilah kualitas seorang hamba yang setiawan. Seperti Elisa yang setia mengikuti Elia. Kita juga melihat para murid Tuhan Yesus yang setia. Sekalipun ada berbagai cerita-cerita, hal-hal yang terjadi, kejadian-kejadian yang terjadi pada penangkapan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Tetapi toh pada akhirnya kita pun juga Alkitab menyaksikan bahwa para murid mereka dipulihkan, diperbaharui, dan mereka tetap setia sampai dengan Tuhan Yesus naik ke sorga. Saudara yang terkasih, ketika
Elia menyuruh 3 kali Elisa untuk meninggalkan dia. Elisa tetap menyatakan, demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, aku tetap setia mengikutimu. Saudara, ini pun juga mengingatkan bagaimana Petrus, ketika Tuhan Yesus tanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. 3 kali. Saudara yang terkasih, artinya bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru ini sinkron. Kalau kita merenungkan dari perjanjian baru, harus mengaitkan dengan perjanjian lama. Kalau kita mau merenungkan dari perjanjian lama, kaitkan itu juga dengan perjanjian baru. Apa yang sama? Dan saudara, saya melihat bahwa yang sama di sini tentang bagaimana para murid Tuhan Yesus setia menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan bagaimana Elisa dengan setia menyaksikan Elia naik ke surga. Bahkan 3 kali disuruh untuk tinggalkan aku, tetapi dia tetap menyatakan dia punya kesetiaan. Nah, Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Elisa rela mengikuti Elia hingga akhir tanpa putus asa, disitulah menunjukkan kualitas hamba yang setia. Sebagaimana Elisa yang setia mengikuti Elia, maka saudara dan saya pun juga dipanggil untuk setia ikut Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru dan Tuhan kita. Ketika dunia berusaha mengalihkan perhatian saudara dan saya dengan berbagai tawaran untuk meninggalkan Yesus Kristus, atau godaan-godaan datang untuk menyimpangkan kita dari jalannya Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita tetap teguh pada dan setia kepada Kristus. Jangan pernah meninggalkan Kristus, melainkan ikutlah Dia sampai dengan akhir hidupmu. Setia juga dalam pelayanan. Kita tidak dipanggil atau diminta hanya setia dalam iman, tetapi saudara dan saya juga dipanggil untuk setia dalam pelayanan. Seperti Elisa yang rela mengikuti Elia hingga pada akhir, maka saudara dan saya pun dipanggil untuk setia melayani Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun itu. Jangan pernah menyerah atau putus asa ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hidup, tantangan-tantangan pelayanan. Tetapi tetaplah berkomitmen untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Mama kekasih Tuhan, pelayanan Elia di muka bumi telah selesai. Tuhan menetapkan waktunya untuk mengangkat Elia ke surga. Meskipun Elia dia tahu akan hal ini, tetapi dia tetap tenang melanjutkan perjalanannya. Begitu pula Elisa, dia dengan sabar menantikan saat di mana Tuhan akan mengangkat Elia sang gurunya. Elisa tidak tergesa-gesa ataupun mencoba merebut posisi Elia. Sebaliknya, dia memfokuskan diri pada kesetiaan untuk mengikuti Elia. Bapak Mama kekasih Tuhan, dari ini kita belajar bahwa percayalah bahwa Tuhan itu bekerja dalam waktu yang tepat. Elia pada akhirnya dia akan menyelesaikan pelayanannya di muka bumi dan dia diangkat ke surga. Saudara yang terkasih, Tuhan punya waktu itu selalu tepat. Kalau waktu untuk kita memberi diri, ada waktu untuk selesai. Ketika kita memberi diri, kita memulai, ada waktu untuk tamat. Ketika saudara dan saya hidup, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk kita mengakhiri segala sesuatu. Untuk itu saudara yang terkasih, kita belajar dari pengalaman ini bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Jikalau kau memberi diri, setialah sampai akhir. Sampai dengan kalau
Kotong punya waktu selesai. Ada selesai yang waktu yang kotong atur sendiri, tetapi ada selesai yang waktu diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, tetaplah setia fokus kepada apa yang telah kotong jalani selama ini. Karena toh akan berakhir juga. Saudara yang terkasih, ketika Elia memberi kesempatan kepada Elisa untuk meminta sesuatu, apa yang diminta oleh Elisa? Yang diminta oleh Elisa bukanlah harta, bukanlah kemasyuran atau kedudukan, melainkan dia bilang, 2 bagian dari roh yang ada pada Elia. Kalau bisa, berikanlah 2 bagian rohmu, diberikan kepadaku. Saudara yang terkasih, artinya bahwa Elisa menyadari bahwa tugas kenabian yang akan diembannya itu membutuhkan pimpinan, membutuhkan kuasa Tuhan. Dia ingin diteguhkan oleh roh Tuhan, bukan mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia tahu bahwa ketika Elia terangkat ke sorga, maka dia akan melanjutkan kesaksian ini. Oleh karena itu bagi dia, saya tidak bisa memakai kemampuan sendiri. Dia membutuhkan kuasa Tuhan. Dan dia tahu bahwa Elia dapat melakukan berbagai mujizat. Itu karena roh Tuhan ada pada dirinya. Makanya dia bilang, 2 bagian dari rohmu berikanlah kepadaku. Saudara yang terkasih, demikian pula kita. Kita memprioritaskan untuk meminta dicukupkan oleh Roh Kudus. Dalam hidup saudara dan saya, apapun pergumulannya, apapun yang kau mau melaksanakan, mintalah untuk kita dicukupi oleh Roh Kudus. Bukan hanya kau minta berkat saja. Kau minta berkat duniawi semata. Tetapi minta juga roh Tuhan untuk memenuhi saudara dan saya. Supaya kau dimampukan menjalani hidup yang tidak mudah ini. Kita meminta berkat-berkat duniawi. Tetapi berkat-berkat itu tidak bisa kita perintah untuk mengurus diri kita. Saudara yang terkasih, ketika kita meminta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya itu pun juga akan dicukupkan bagi saudara dan saya. Papa Mama kekasih Tuhan, setelah Elia diangkat ke sorga, maka tampuk kepemimpinan itu berpindah kepada Elisa. Elisa dia menerima jubah Elia, dan saudara itu sebagai simbol otoritas dan kuasa roh Tuhan atas dirinya. Sebagaimana tadi dia minta, 2 bagian dari rohmu berikanlah kepadaku. Dan jubah Elia adalah simbol kuasa Tuhan itu. Otoritas dan kuasa Tuhan atas diri Elisa. Maka saudara yang terkasih, Elisa memulai tugas kenabian yang baru dengan tanda-tanda mujizat yang Tuhan lakukan melalui pelayanannya. Estafet pelayanan itu terus berlanjut dari Elia kepada Elisa. Dengan dia membuat satu mujizat. Yang pertama ketika Elia naik ke sorga, yaitu jubah Elia itu dipukul di air dan air itu terbagi menjadi 2 ke kiri dan ke kanan dan dia jalan di tempat yang kering. Disaksikan oleh siapa? Oleh 50 nabi yang memandang dia dari jauh. Saudara-saudara yang terkasih, kotong belajar dari berpindahnya kepemimpinan. Artinya bahwa estafet pelayanan akan terus berkelanjutan. Tidak akan pernah berhenti, apalagi mengalami stagnan atau mengalami mandek, atau orang bilang gereja tutup sudah, pelayanan berhenti. Tetapi saya percaya dari saksi-saksi yang ada, maka pelayanan akan terus berkelanjutan. Amin.
Saudara, selalu akan ada yang melanjutkan pelayanan. Tuhan senantiasa menyediakan sumber daya manusia untuk pekerjaan Injil dan juga untuk pekerjaan dalam rumahnya. Supaya apa? Supaya pekerjaan Injil, pekerjaan dalam rumahnya itu tetap hidup dan merambat kemana-mana. Jadi Tuhan soalnya kekurangan sumber daya manusia. Karena Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, maka pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti selama dunia ini ada. Jadi kita jangan pernah merasa diri bahwa kita yang paling penting dalam pelayanan. Kita yang paling hebat dalam pelayanan. Karena akan ada di mana pelayanan itu berakhir dan ada keberlanjutan kepada orang lain. Tetapi pun juga kita dipanggil, diminta untuk setia. Jangan karena bilang ini akan berkelanjutan maka atau mulai tes-tes Tuhan. Kalau memang pelayanan ini akan tetap jalan, maka saya akan berhenti. Dan saya mau lihat kira-kira siapa yang mau ganti. Dan sampai saat ada orang lagi. Saudara yang terkasih, jangan coba-coba Tuhan, jangan tes-tes Tuhan. Memang saya katakan bahwa pelayanan ini akan terus berkelanjutan. Artinya bahwa bukan kita yang inti, tetapi yang inti adalah Tuhan. Tuhan yang memakai saudara dan saya untuk melanjutkan kesaksian Injil di muka bumi ini dan dalam rumah Tuhan, supaya pekerjaannya tidak mati. Kekasih-kekasih Tuhan, kisah Elia dan Elisa mengingatkan kita akan teladan kesetiaan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sebagaimana Elisa setia mengikuti Elia, demikian pula para murid setia mengikuti Yesus. Bahkan hingga dia terangkat ke sorga. Mereka lalu menantikan dengan tekun pencurahan Roh Kudus sesuai dengan janji Yesus yang minggu depan akan kita rayakan bersama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, seperti Elisa yang meminta Roh Tuhan, maka saudara dan saya pun juga diundang untuk teruslah meminta Roh Kudus untuk memperlengkapi saudara dan saya dalam pelayanan. Teruslah minta Roh Kudus untuk memimpin hidup saudara dan saya. Tidak hanya dalam pekerjaan-pekerjaan rohani, tetapi dalam pekerjaan-pekerjaan pokok saudara dan saya. Mintalah Roh Kudus untuk memimpin saudara dan saya. Sehingga Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita melakukan tugas Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau kotong mau berharap untuk berhasil, kotong berharap tentang berkat-berkat, mintalah kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sebagaimana Elisa menantikan saat di mana Elia diangkat ke sorga. Saudara dan saya pun juga dipanggil untuk menantikan kedatangan Kristus nanti. Sebagaimana janjinya, yang percaya tentu akan setia dalam iman dan giat selalu dalam pelayanan. Yang percaya tentu dia akan tetap tekun dalam doa, dalam menanti penampakan kemuliaan Kristus yang akan datang kembali. Sebagaimana dalam nas pembimbing bahwa Allah itu setia. Maka apa yang dijanjikan oleh Kristus bahwa dia akan datang kembali, dia setia pada janjinya. Maka saudara yang terkasih, bagi yang percaya, tentu dia pasti akan tetap setia dan giat dalam pelayanan, tekun dalam doa untuk menanti Yesus datang kembali. Saudara dan saya sebagai para murid, sebagaimana para murid Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus, lalu mereka dijamah oleh kuasa Tuhan dan diteguhkan untuk melanjutkan karya Yesus. Maka demikian pula saudara dan saya. Kita memohon agar Roh Kudus mencurahkan kuasanya atas saudara dan saya. Sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian. Layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, sebagaimana kesaksian pujian Areta. Layanilah Tuhan
supaya menyala-nyala, maka mintalah roh Tuhan untuk memenuhi saudara dan saya. Supaya kotong sonde menjadi redup, atau kotong menjadi malas, bahkan lagi kotong menjadi, orang bilang, beta lagi tidak mood, beta lagi pemalas. Tetapi supaya kotong bisa rajin dan tetap menyala-nyala, mintalah roh Tuhan untuk memimpin saudara dan saya. Kekasih-kekasih Tuhan, kesetiaan setiap orang itu dapat diperoleh karena kita tahu, kita mengenal dan bergaul karib dengan Tuhan secara baik. Maka melalui firman Tuhan hari ini, jadilah hamba-hamba Tuhan yang setia untuk ikut Kristus. Jadilah murid-murid pengikut Kristus yang setia. Setia dalam iman dan setia dalam pelayananmu. Dan sabarlah menanti karya Tuhan dan memprioritaskan kuasa Roh Kudus itu yang memimpin saudara dan saya. Maka dengan demikian, Tuhan akan dapat menggunakan saudara dan saya secara maksimal untuk mewujudkan rencana-rencananya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong dan memberkati kita. Kalau ada saksi di dalam segala mujizat, maka saudara dan saya pun juga sudah mendapatkan kesaksian itu. Supaya saudara dan saya melanjutkan kesaksian-kesaksian Alkitab ini pada diri sendiri dan juga kepada orang lain, bahwa Tuhan itu hidup, dan hidup saudara dan saya bisa dilaksanakan kalau Tuhan yang memimpin. Tuhan menyertai menolong kita semua. Amin. Bapa yang ada di dalam surga, kami anak-anakmu akan memberikan kesenangan syukur kami masing-masing. Tapi sebelum kami ya Tuhan, mari dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau boleh memberkati persoalan-persoalan kami ya Tuhan, agar boleh berguna dalam pelayanan-Mu. Ini kami Bapa, kami datang menjadi nama Yesus Kristus, adalah persembahan hidup itu. Kami datang dan berdoa kepada-Mu. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, teduhkanlah dirimu, serta arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah, dan pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.